Shalom, salam sehat. Kita tiba pada bacaan sekolah sahabat kita hari ini 29 September dengan judul Perjanjian di Sinai. Penjelasannya, kisah keluaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu sejak menaruh darah di ambang pintu di Mesir sampai kepada peristiwa besar di Laut Merah. Betapa pengalaman yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, peristiwa ini telah menimbulkan satu impresi dalam diri mereka yang mengalami peristiwa tersebut, atau dan mereka yang meninggal, dari anak-anak sulung di Mesir sampai kepada prajurit-prajurit yang meninggal di dasar laut. Allah menghakimi mereka dengan adil. Sebagaimana Tuhan berfirman, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tertulis dalam Keluaran 19 ayat 4. Mengapa Tuhan melakukan penyelamatan yang menarik banyak perhatian dan dramatis ini? Yaitu mengeluarkan satu bangsa dari bangsa lain, atau seperti Musa sendiri katakan kepada mereka, atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Tertulis dalam Ulangan 4 ayat 34. Bacalah Keluaran 19 ayat 4-8. Mengapa Tuhan memanggil bangsa itu keluar dari Mesir? Tentunya untuk menjadikan mereka bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, dan untuk menjadikan bangsa itu sebagai bangsa yang kudus kepunyaan Allah, karena mereka adalah keturunan dari Abraham, dan Tuhan akan memenuhi janjinya kepada keturunan Abraham. Hal itu sesederhana demikian. Allah yang memanggil mereka keluar, benih keturunan dari para bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan melalui keturunan-keturunan ini, Tuhan menetapkan perjanjiannya, dan benar-benar mereka akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Dilanjutkan dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Hubungan ini adalah merupakan pusat dari perjanjian tersebut. Ide tentang menjadi satu harta kesayangan atau dalam arti sekula, bagaimanapun juga bisa sangat mudah disalah mengerti, atau faktanya memang demikian. Kehususan mereka datang bukan karena sesuatu yang kudus dan benar yang tak terpisahkan di dalam dan dari diri mereka sendiri. Sebagai gantinya, hal itu karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan karena kebenaran-kebenaran yang indah yang Dia curahkan kepada mereka, kebenaran-kebenaran yang harus mereka ikuti, dan sebagai sebuah kerajaan imam-imam, pada akhirnya mengabarkan kebenaran-kebenaran tersebut kepada dunia. Allah memberikan kepada mereka beberapa ketentuan perjanjian, juga atau yang merupakan bagian yang harus mereka lakukan dari kesepakatan itu, bisa dikatakan seperti itu, yaitu 10 perintah, tertulis dalam Keluaran 20. Dan kemudian perjanjian ini disahkan. Setelah memercikan darah persembahan-persembahan di altar yang baru dibangun, Musa mengambil kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dapat kita baca dalam Keluaran 24 ayat 7. Umat ini kembali menyatakan bahwa mereka akan menurut. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Tertulis dalam Ibrani 9 ayat 19 hingga 20. Apakah arti darah itu? Dan mengapa hal itu sangat penting bahkan bagi kita saat ini? Darah ini adalah darah perjanjian yang juga merupakan simbol tercurahnya darah Kristus
untuk menjadi penebus manusia berdosa. Karena hanya melalui pengorbanan Kristus saja, anak domba Allah, maka kita dapat diselamatkan. Karena perjanjian di Sinai itu harus kita kenang dan kita ikuti. Itulah juga yang berlaku bagi kita saat ini, untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan menuruti perintahnya, maka kita akan disayangi sebagai umat bangsa pilihannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang kekal, yang memiliki seluruh alam semesta termasuk diri kami dan seluruh bumi. Kami saat ini telah mempelajari kembali ketika Musa memberitahu dengan jelas kepada bangsa Israel akan kasih Tuhan kepada mereka, di mana Tuhan ingin mereka menjadi bangsa yang kudus, suatu umat pilihan Allah, sehingga melalui bangsa itu semakin banyak bangsa-bangsa lain boleh mengenal Engkau. Hanya karena pengorbanan Kristus saja, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan keluar dari perhambaan dosa. Karena keselamatan itu bukanlah hasil dari kekuatan kami sebagai manusia fana. Karena itu ya Bapa, biarlah kami boleh memiliki komitmen yang dibaharui hari ini dengan karunia dari Roh Kudus Tuhan, sehingga kami akan dimampukan untuk menuruti perintah yang diberikan di Sinai, yaitu 10 perintah Tuhan yang merupakan bukti kasih kami kepada Tuhan yang kami lakukan juga kepada sesama kami manusia. Banyak hal yang belum dapat kami lakukan dengan sepenuhnya sempurna. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami arahan dan juga bantuan. Dan mohonlah kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa pelanggaran kami. Sempurnakanlah kami ya Bapa. Kami berdoa dan memohonkan ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.